Ketika dunia modern berbicara tentang ilmu sosiologi, nama-nama seperti Auguste Comte dan Emile Durkheim seringkali muncul sebagai rujukan utama. Namun, jauh sebelum mereka, di tengah peradaban Islam abad ke-14, seorang pemikir telah meletakkan dasar-dasar ilmu tersebut dengan begitu kokoh. Dialah Ibnu Khaldun, sang jenius dari Timur. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami pemikirannya yang melampaui zaman, yang membuatnya layak disebut sebagai bapak sejati ilmu sosiologi. Inilah Ibnu Khaldun dan ilmu sosiologi saat dunia mulai mengerti. Sosiologi, pada hakikatnya, adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial antar individu, serta struktur yang membentuk kehidupan kita bersama. Dan inilah inti dari mahakarya Ibnu Khaldun, Al-Muqaddimah. Ia tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi bertanya lebih dalam, mengapa manusia berkumpul, bagaimana mereka membangun peradaban, dan apa yang menyebabkan jatuh bangunnya sebuah bangsa. Baginya, masyarakat adalah sebuah organisme hidup yang memiliki siklus lahir, tumbuh, dan mati, layaknya makhluk hidup lainnya. Inilah pandangan yang sangat revolusioner pada masanya. Untuk menjelaskan dinamika sosial ini, Ibnu Khaldun memperkenalkan sebuah konsep sentral yang ia sebut asabiah. Konsep ini sering diterjemahkan sebagai solidaritas sosial, semangat kelompok, atau rasa persatuan. Menurutnya, asabiah adalah perekat yang menyatukan individu-individu menjadi sebuah kekuatan kolektif yang dahsyat. Ia menulis bahwa kekuatan suatu dinasti atau peradaban sangat bergantung pada kuatnya ikatan sosial di antara para anggotanya. Ketika asabiah ini kuat, masyarakat mampu menghadapi tantangan, membangun kota-kota besar, dan mencapai puncak kejayaan. Namun, seiring berjalannya waktu, kemewahan dan kenyamanan hidup akan mengikis semangat ini. Ketika asabiah melemah, peradaban pun mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhannya. Kekuatan masyarakat, tulisnya, terletak pada solidaritasnya. Ibnu Khaldun tidak hanya menawarkan konsep, tetapi ia membangun sebuah ilmu baru. Ia dengan tegas memisahkan antara fakta sosial yang dapat diamati dan mitos atau legenda yang seringkali menyelimuti catatan sejarah. Ia mengamati pola-pola perilaku manusia secara sistematis dan ilmiah, mencari hukum-hukum tersembunyi yang mengatur pasang surutnya peradaban. Pendekatannya yang empiris dan analitis inilah yang membuat banyak sejarawan modern, baik dari timur maupun barat, tanpa ragu menobatkannya sebagai bapak sosiologi dunia. Ia adalah orang pertama yang memperlakukan sejarah bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai laboratorium untuk memahami hukum-hukum sosial. Mari kita lihat perbandingannya. Di Eropa abad ke-19, filsuf Prancis Auguste Comte sering disebut sebagai pencipta istilah sosiologi dan dianggap sebagai pendiri disiplin ilmu ini di barat. Namun, jika kita telah lebih dalam, esensi dan semangat ilmu tersebut telah ditulis dengan sangat rinci oleh Ibnu Khaldun lebih dari 400 tahun sebelumnya. Perbedaan mendasarnya terletak pada cakupan analisisnya. Ibnu Khaldun tidak hanya melihat faktor sosial dan ekonomi, tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas. Ia melihat masyarakat sebagai entitas yang utuh, di mana semua aspek kehidupan saling terkait dan memengaruhi. 4 abad sebelum Comte, Ibnu Khaldun sudah memahami hukum sosial yang menggerakkan manusia. Metodologi yang digunakannya pun terasa sangat modern. Ia menerapkan pendekatan observasi langsung, analisis sebab akibat yang mendalam, serta pemikiran kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Ia menolak mentah-mentah laporan sejarah yang terasa berlebihan atau tidak masuk akal, dan lebih mengutamakan bukti nyata serta logika yang kuat. Ia mengajarkan bahwa seorang sejarawan atau ilmuwan sosial harus memiliki kejujuran intelektual untuk membedakan fakta dari cerita. Seperti yang ia tekankan, sejarawan harus jujur pada fakta, bukan hanya pada cerita yang diwariskan. Metode inilah yang kini menjadi fondasi utama dalam penelitian ilmiah modern di berbagai disiplin ilmu. Lalu, apakah pemikirannya masih relevan hari ini? Jawabannya adalah, ya, sangat relevan. Konsep-konsep yang digagas Ibnu Khaldun kini diterapkan dalam berbagai bidang studi mulai dari ekonomi pembangunan, ilmu politik, studi perkotaan, hingga manajemen strategis. Prinsip asabiah, misalnya, digunakan untuk memahami bagaimana sebuah tim kerja, perusahaan, bahkan sebuah bangsa, dapat membangun kohesi dan bertahan di tengah persaingan global yang semakin ketat. Pemikirannya tentang siklus dinasti kini menjadi acuan untuk menganalisis kebangkitan dan kejatuhan kekuatan ekonomi dunia.
Dari gurun pasir abad pertengahan hingga gedung-gedung pencakar langit di kota modern, gagasan Ibnu Khaldun tetap hidup dan bergema. Pengaruhnya pun melintasi batas geografis dan budaya. Sejak abad ke-19, karyanya, Al-Muqaddimah, mulai diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa dan menarik perhatian para sarjana Barat. Kini, universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia menempatkan Muqaddimah sebagai literatur klasik yang wajib dibaca dalam studi sosiologi, sejarah, dan filsafat. Sejarawan besar Inggris, Arnold J. Toynbee, bahkan tidak ragu untuk menyebutnya sebagai, kutip, karya filsafat sejarah paling agung yang pernah ditulis oleh pikiran manusia dimanapun dan kapanpun. Sebuah pengakuan yang luar biasa bagi seorang pemikir dari masa lalu. Pada akhirnya, bagi Ibnu Khaldun, masyarakat bukanlah sekadar kumpulan individu yang acak. Ia adalah sebuah organisme yang hidup, bernapas, dan dinamis, yang keseimbangannya harus senantiasa dijaga. Ilmu sosial yang ia rintis bukanlah ilmu yang kering dan kaku, melainkan sebuah seni untuk memahami hakikat kemanusiaan itu sendiri. Ia mengajak kita untuk melihat melampaui peristiwa sehari-hari dan menemukan pola-pola agung yang membentuk takdir kita sebagai makhluk sosial. 6 abad sebelum dunia barat mengenalnya secara luas, Ibnu Khaldun telah menuliskan hukum-hukum sosial yang mengatur kehidupan manusia. Ia tidak sekadar mendeskripsikan sejarah, tetapi ia mengajarkan kita sebuah cara berpikir yang baru, cara berpikir yang ilmiah, kritis, dan mendalam tentang kehidupan itu sendiri. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk mengikuti channel kami untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi dari sejarah, sebagai cermin bagi masa depan kita. Sampai jumpa.